Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi bareng kami kelompok 6 Statistika Penelitian. Perkenalkan dengan saya Siswi Soliani Ramadhani dan dua rekan saya. Saya Agnia. Dan saya Epul. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi statistika mengenai analisis korelasi. Materi yang akan kami bahas meliputi pengertian analisis korelasi, tujuan dan fungsi korelasi, jenis-jenis korelasi, rumus korelasi, langkah-langkah perhitungan, serta contoh soal beserta penyelesaiannya. Kami berharap setelah presentasi ini teman-teman dapat memahami bagaimana cara mengetahui hubungan antara dua variabel menggunakan analisis korelasi. Langsung saja ke pengertian analisis korelasi. Analisis korelasi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel. Melalui analisis korelasi, kita dapat mengetahui apakah suatu variabel memiliki hubungan dengan variabel lainnya atau tidak. Dalam analisis korelasi, biasanya terdapat dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Variabel X disebut variabel bebas, sedangkan variabel Y disebut variabel terikat. Contohnya seperti hubungan antara jam belajar dengan nilai ujian siswa. Pada contoh tersebut, jam belajar merupakan variabel X karena mempengaruhi, sedangkan nilai ujian merupakan variabel Y karena dipengaruhi. Selain digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel, analisis korelasi juga digunakan untuk melihat nih seberapa kuat hubungan tersebut. Hubungan antar variabel dapat bersifat kuat, sedang, lemah, atau bahkan tidak memiliki hubungan sama sekali. Dalam penelitian juga, analisis korelasi ini sangat penting karena dapat membantu peneliti untuk memahami keterkaitan antar data. Contohnya, dalam dunia bisnis, perusahaan ini dapat melihat hubungan antara biaya promosi dengan peningkatan penjualan. Sedangkan dalam dunia pendidikan, guru dapat mengetahui hubungan antara kedisiplinan belajar dengan prestasi siswa. Namun, perlu diperhatikan bahwa analisis korelasi hanya menunjukkan adanya hubungan antar variabel, bukan sebab akibat. Artinya, jika dua variabel memiliki hubungan, belum tentu salah satu variabel menjadi penyebab utama variabel lainnya. Sebagai contoh, penjualan es krim dan penggunaan payung mungkin sama-sama meningkat saat musim hujan atau musim tertentu, tetapi bukan berarti es krim menyebabkan penggunaan payung gitu. Karena itu, hasil korelasi harus dianalisis dengan hati-hati. Tujuan analisis korelasinya yaitu adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara variabel X dan variabel Y. Selain itu, analisis korelasi juga bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antar variabel. Arah hubungan dapat berupa hubungan positif maupun hubungan negatif. Analisis korelasi juga digunakan untuk mengetahui tingkat kekuatan hubungan antar variabel. Dengan menggunakan korelasi, seorang peneliti dapat mengetahui apakah hubungan tersebut sangat kuat, sedang, rendah, atau sangat rendah. Nah, hal ini membantu peneliti dalam mengambil keputusan berdasarkan data yang diperoleh. Nah, dalam penelitian statistika, analisis korelasi sering digunakan sebagai dasar sebelum melakukan analisis lanjutan seperti regresi. Karena itu, pemahaman mengenai korelasi sangat penting dalam pengolahan data statistik. Oke, jenis-jenis korelasi. Terdapat beberapa jenis hubungan dalam analisis korelasi. Jenis yang pertama adalah korelasi positif dan jenis yang kedua adalah korelasi negatif. Korelasi positif terjadi apabila variabel X meningkat, maka variabel Y juga dapat meningkat. Artinya, kedua variabel ini bergerak ke arah yang sama. Contohnya, hubungan antara jam belajar dan nilai ujian. Semakin lama nih siswa belajar, biasanya nilai ujian juga akan semakin meningkat. Contoh lainnya adalah hubungan antara biaya promosi dan jumlah penjualan. Semakin besar biaya promosi yang dikeluarkan perusahaan, maka penjualan biasanya ikut meningkat. Korelasi negatif terjadi apabila variabel X meningkat, maka variabel Y menurun. Artinya, kedua variabel bergerak ke arah yang berlawanan.
Contohnya, hubungan antara harga barang dan jumlah pembeli. Semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah pembelinya biasanya akan menurun. Jenis yang ketiga adalah tidak ada korelasi, artinya kedua variabel tidak memiliki hubungan yang jelas. Perubahan pada variabel X tidak mempengaruhi variabel Y. Oke, lanjut ke koefisien korelasi. Dalam analisis korelasi terdapat nilai yang disebut koefisien korelasi. Koefisien korelasi dilambangkan dengan huruf R kecil. Nilai R berada di antara -1 sampai +1. Nah, nilai tersebut digunakan untuk menunjukkan arah dan kekuatan hubungan antar variabel. Jika nilai R mendekati +1, maka hubungan antar variabel sangat kuat dan positif. Artinya jika variabel X meningkat, maka variabel Y juga meningkat. Jika nilai R mendekati -1, maka hubungan sangat kuat tetapi negatif. Artinya jika variabel X meningkat, maka variabel Y-nya menurun. Sedangkan jika nilai R mendekati 0, maka hubungan antar variabel ini sangat lemah atau bahkan tidak ada hubungan. Nah, ini ada rumus yang digunakan dalam analisis korelasi person adalah sebagai berikut. Nih, rumusnya itu R sama dengan N sigma XY dikurang dalam kurung sigma X dalam kurung sigma Y per akar kuadrat N sigma X pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma X pangkat 2 N sigma Y pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma Y pangkat 2. Keterangan dari rumus tersebut adalah R adalah koefisien korelasi, N adalah jumlah data, sum X adalah jumlah seluruh nilai X, sum Y adalah jumlah seluruh nilai Y, dan sum XY adalah jumlah hasil perkalian antara X dan Y. Sedangkan sigma X kuadrat dan sigma Y kuadrat adalah jumlah kuadrat dari masing-masing variabel. Rumus ini digunakan untuk menghitung seberapa kuat hubungan antara dua variabel. Nah, sekarang ada langkah-langkah analisis korelasi. Nah, yang pertama adalah menentukan variabel X dan variabel Y. Yang kedua, membuat tabel data. Ketiga, menghitung nilai XY, X pangkat 2 dan Y pangkat 2. Keempat, menjumlahkan seluruh data. Kelima, memasukkan data ke rumus korelasi. Keenam, menginterpretasikan hasil korelasi. Dan yang terakhir, ketujuh, menarik kesimpulan. Selanjutnya kami akan membahas contoh soal agar lebih mudah dipahami. Seorang guru ingin mengetahui hubungan antara jam belajar dengan nilai ujian siswa. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. X-nya yaitu 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan Y-nya yaitu 60, 65, 70, 75, dan 80. Pada tabel tersebut dapat diperoleh nih, X menunjukkan jam belajar, sedangkan Y menunjukkan nilai ujian siswa. Sekarang lanjut ke pembuatan tabel perhitungan dari XY, X pangkat 2, dan Y pangkat 2. Di sini terlihat kolom X ada 2, 3, 4, 5, dan 6. Kolom Y 60, 65, 70, 75, dan 80. Gimana cara kita mendapetin hasil XY? Nah, untuk rumusnya dari hasil XY itu contohnya 2 dikali 60. Jadi X dikali dengan Y, hasilnya disimpan di kolom XY gitu. Nah, untuk X pangkat 2 gimana sih cara kita dapetinnya tuh? Nah, untuk dapetinnya tuh X dikali X. Jadi yang dipangkatin tuh X. Misalnya dalam kolom X ada nomor 2, 2 dikali 2. Nah, hasilnya 4. 4 simpen di kolom X pangkat 2. Dan untuk Y pangkat 2 rumusnya adalah sama seperti X pangkat 2. Jadi kolom Y 60 pangkat 2, jadi 60 kali 60
Hasilnya 3600 disimpan di kolom Y pangkat 2. Kemudian seluruh data dijumlahkan sehingga diperoleh sum X sama dengan 20, sum Y sama dengan 350, sum XY sama dengan 1450, sum X kuadrat 90, dan sum Y kuadrat yaitu 24.750. Selanjutnya data dimasukkan ke dalam rumus korelasi. R sama dengan 5 dikali 1450 dikurangi 20 dikali 350 per 5 dikali 90 dikurangi 20 kuadrat dikali dengan 5 kali 24 kali 750 dikurangi 350 kuadrat. Nah, setelah dilakukan perhitungan, diperolehlah hasilnya itu R sama dengan 1. Karena nilai R sama dengan 1, maka hubungan antara jam belajar dan nilai ujian termasuk hubungan positif yang sangat kuat. Artinya, semakin lama siswa belajar, maka nilai ujian cenderung semakin meningkat. Hasil ini menunjukkan bahwa jam belajar memiliki hubungan yang sangat erat dengan prestasi siswa. Berdasarkan materi yang telah dipresentasikan, dapat disimpulkan bahwa analisis korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel. Korelasi dapat berhubungan positif, negatif, maupun tidak memiliki hubungan. Dalam contoh soal yang telah dibahas, diperoleh nilai korelasi sebesar R sama dengan 1. Hal tersebut menunjukkan kalau hubungan yang sangat kuat dan positif antara jam belajar dan nilai ujian. Semoga materi yang kami sampaikan dapat membantu teman-teman memahami analisis korelasi dengan lebih baik. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan dosen pengampu statistika penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.